Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita, yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk hari ini. Bapak sekalian, sehingga kita bisa duduk bersama dalam rangka salah satu bentuk dukungan kepada salah seorang guru kita yang tengah melakukan atau tengah melaksanakan pelatihan guru penggerak atau mungkin masa pendidikan pelatihan guru penggerak. Salam dan selawat tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Rasul yang menjadi suri teladan kita, khususnya sebagai umat Islam. Bapak Ibu sekalian, dari kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu tugas dari guru penggerak, yaitu melaksanakan praktik baik dalam modul budaya positif. Nah, ini Bapak sekalian sangat penting sekali untuk menanamkan budaya positif, baik itu pada diri kita sebagai pelaksana pendidikan atau sebagai tenaga kependidikan. Sangat butuh kita untuk senantiasa mengembangkan dan menerapkan pada diri kita, yaitu budaya positif, yang mana di era sekarang ini, khususnya di kurikulum merdeka atau masa era teknologi ini, oleh pemerintah kita dikedepankan mengenai budaya positif. Demikian juga untuk anak didik kita sangat diharapkan untuk bisa menanamkan pada mereka, yaitu apa yang dinamakan dengan budaya positif. Karena dengan tertanamnya budaya positif ini, itu bisa membantu, bisa sebagai pendorong atau penyangga dari terlaksananya kegiatan proses pembelajaran dengan baik. Apa yang kita harapkan sebagai tenaga pendidikan dan juga siswa sebagai peserta didik, itu bisa saling terlaksana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dan jika budaya positif ini bisa kita tanamkan, bisa kita lahirkan, atau bisa kita laksanakan dengan baik. Oleh itu, untuk lebih jauh, sekali lagi baru sekalian, ini dalam rangka dukungan kita kepada teman kita guru penggerak. Untuk lebih jauh apa itu budaya positif, insya Allah mungkin akan sebentar akan disajikan
dalam bentuk slide ya, untuk memahami bersama terkait dengan materi budaya positif ini. Saya persilakan kepada Pak Muhammad Idris sebagai guru penggerak angkatan ke-10 angkatan ke-9 ya, untuk angkatan 9 tahun 2023 ini, yang mana pelatihannya itu berlangsung kurang lebih 6 bulan. Ini 6 bulan dari angkatan 1 sampai angkatan 5 kalau tidak salah itu kemarin terlaksana 9 bulan. Mulai angkatan ke-6 mungkin ada revisi, ada perampingan, sehingga diturunkan menjadi 6 bulan pelaksanaan kegiatan pelatihannya. Dan setelah selesai ada ujian, dan kalau lulus maka mereka berhak mendapatkan sertifikat sebagai guru penggerak. Dan tentu kita harapkan kepada teman kita atau guru kita untuk bisa meraih. Nah, inilah salah satu bentuk hubungan kita kepada mereka. Dan insya Allah ke depan di angkatan 10 mudah-mudahan kita doakan ya, Pak Pelatihan bisa juga lolos untuk di tahap kedua, karena sudah ada kemarin, sudah tahap 1 sudah, jadi sekarang tinggal menunggu pengumuman untuk tahap 2-nya. Beliau sudah melaksanakan wawancara dengan praktik mengajar. Itu sebagai salah satu bentuk seleksi untuk tahap 2-nya. Jadi insya Allah kita tinggal menunggu pengumuman. Kita berharap semua berdoa mudah beliau bisa lolos untuk sampai ke pelatihan guru penggerak. Karena salah satu ukuran dari suatu sekolah ya, dianggap bagus kalau semakin banyak guru penggeraknya. Nah, kita alhamdulillah sudah ada 1. Walaupun dari guru honorer yaitu non ASN Ibu Surkiana sudah selesai kegiatannya di angkatan 8 kemarin, di angkatan 9 dan angkatan 10, dan diharapkan di angkatan berikutnya bisa juga nanti Bapak Ibu yang lainnya bisa mendaftar. Demikian saya persilakan kepada Pak Idris untuk menyampaikan materi yang sudah dipersiapkan. Terima kasih. Semoga untuk saya nyatakan kegiatan praktik baik dari guru penggerak terkait dengan budaya positif saya nyatakan dibuka dengan resmi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Saripuding SPD MSI. Langsung saja kita masuk di materi ya. Di sini tuh modul 1 itu dia mencakup beberapa poin. Cuma di sini saya akan sedikit memberikan gambaran. Yang pertama itu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi di situ dikatakan bahwa pendidikan adalah tuntunan. Jadi mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya sebagai manusia. Artinya sebagai guru kita diminta untuk membimbing, menuntun mereka. Kemudian yang kedua, pendidik menghamba kepada anak. Jadi istilah ini sebenarnya mungkin ada beberapa yang kurang cocok dipakai kata menghamba. Tapi saya perjelas dulu, kata menghamba di sini yang saya dapat itu berarti pendidikan itu berpihak kepada murid, tidak menuntut, memberikan kebebasan dalam belajar sesuai dengan gaya dan minat belajarnya. Di sini artinya kita diminta untuk pembelajaran itu betul-betul berpihak kepada murid. Apa yang murid butuhkan itu yang akan kita penuhi. Bukan berarti kita menjadi budak dari siswa tersebut, tetapi kita sebisa mungkin memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan minat mereka, seperti yang ada pada kurikulum Merdeka. Kemudian yang ketiga, kodrat alam dan kodrat saman. Apa maksudnya ini kodrat alam dan kodrat saman? Jadi kita diminta untuk melakukan pendidikan dan pengajaran itu sesuai dengan kodrat alamnya anak-anak dan kodrat samannya. Saman Bapak dan Ibu mungkin berbeda pada saat saman saya sekolah. Begitu juga dengan anak-anak zaman sekarang, samannya berbeda. Kalau dulu mungkin teknologi seperti HP, komputer itu semua tidak
terlalu dibutuhkan pada saat proses pembelajaran, tapi sekarang itu sepertinya kita tidak terlepas dari teknologi, akan tetapi harus ada yang namanya pembatasan. Itulah yang secara singkat terkait filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian untuk kegiatan hari itu terkait dengan budaya positif, ada pertanyaan pemantik yang sudah saya siapkan. Ini nanti akan kita jawab sendiri pada saat terakhir. Nanti kita berpikir, oh ternyata begini ya. Yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi apakah Bapak dan Ibu setuju atau tidak kalau hukuman itu ternyata bisa mendisiplinkan anak? Ada yang mau jawab? Tidak. Kalau Ibu Wasnita, kira-kira setuju Ki atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Oke, yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kalau menurut kita itu bisa setuju atau tidak pernyataan ini? Setuju ya? Oke, ada yang setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Kalau kita memberikan penghargaan kepada anak, maka itu akan meningkatkan motivasi belajarnya. Setuju ya? Baik, nanti ini kita jawab pada saat akhir ya. Di sini ada teorema kontrol, teori kontrol atau ilusi kontrol. Jadi ilusi bahwa guru itu mengontrol murid, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Artinya kalau kita membuat seseorang itu merasa bersalah, maka karakternya akan muncul. Itu ilusi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Berikutnya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini stimulus respon yang di sana kontrol pilihan. Jadi yang pertama saya bacakan saja. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau menurut teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau di teori kontrol, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Artinya tidak mungkin anak-anak melakukan suatu tindakan tanpa disadari dengan suatu tujuan. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya saya tidak bisa dikendalikan oleh orang, hanya saya yang bisa mengendalikan diri saya. Kemudian yang keempat, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau misalkan dipaksa anak, itu muncul apabila kita sudah melakukan pembujukan dan gagal. Itu stimulus respon. Tetapi kalau di kontrol pilihan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Konsensus ini artinya kesepakatan bersama. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Tetapi kalau di teori kontrol pilihan itu model berpikirnya menang-menang. Oke, berikutnya makna disiplin. Mungkin semuanya sudah tahu ya, cuma saya ingin memperbarui kembali. Jadi kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Jadi makna ini tuh berasal dari konotasi murid-murid dari Socrates dan Plato. Namun di dalam budaya kita itu makna disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Berikutnya, nilai-nilai kebijakan universal.
Nilai kebijakan universal di sini artinya dia berlaku secara umum dimanapun kita tinggal, baik di Sopeng, Sidrap, ataukah di negara manapun ini berlaku. Jadi nilai kebijakan sifat-sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, baik lintas suku, agama, maupun latar belakang. Kemudian nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila. Di sini kita mengetahui bahwa ada 6 dimensi. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan yang terakhir yaitu mandiri. Ini ada beberapa nilai-nilai kebajikan universal, mungkin bisa dilihat saja ya, tidak perlu saya bacakan semua. Ada peduli, kebersihan, komitmen, kreatif, prinsip, toleransi, ketegasan. Jadi seperti belas kasih itu pun dimanapun pasti berlaku. Baik itu tadi yang saya bilang, karena ini sifatnya universal. Tidak mungkin ada suatu tempat atau negara tidak memiliki belas kasih. Berarti kalau ada negara yang tidak memiliki belas kasih, berarti sudah tidak memiliki yang namanya nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal tadi. Berikutnya teori motivasi perilaku manusia. Jadi teori motivasi perilaku itu sebenarnya ada 3 sumbernya. Yang pertama itu ada 2. Yang pertama itu eksternal. Eksternal ini artinya dia berasal dari luar. Contoh, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi biasanya kita punya motivasi, punya pendirian. Contoh ya, saya ini genggam tangan saya, kemudian di dalam sini ada sesuatu yang menurut saya berharga. Kalau misalkan saya minta untuk dibuka dari beberapa teman atau rekan guru yang ada di ruangan ini, saya sebisa mungkin tidak akan melepaskan genggaman saya. Meskipun sebenarnya akan mendapatkan beberapa tawaran seperti uangkah atau apa, itu tetap saya akan tetap mempertahankan apa yang saya miliki. Itulah yang disebut sebagai motivasi internal yang ada pada diri kita. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Berikutnya, merdeka. Jadi merdeka ini menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Oke. Di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Mungkin di antara kita ada beberapa yang pernah memberikan hukuman kepada suatu murid ataukah memberikan konsekuensi. Contoh ya, hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya, sesuatu harus terjadi. Berikutnya, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman paksaan, konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yang berikutnya konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Dan yang terakhir, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Di sini saya sudah menyediakan beberapa kalimat. Saya meminta bantuan untuk Bapak dan Ibu guru menentukan apakah yang pertama itu termasuk hukuman ataukah konsekuensi. Baik, saya baca saja yang pertama. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, kita kunci jawabannya ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke.
Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Baik. Membersihkan tumpahan air di meja, tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kayaknya biar tidak pelan jadi karena anu semua benar semua nih kayaknya. Kemudian yang berikutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi hukuman, konsekuensi. Jadi ini tuh dia tidak pakai sepatu hitam, makanya diminta untuk tidak mengenakan sepatu. Konsekuensi. Baik. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Baik, kita langsung lihat jawabannya. Oke, di sini yang termasuk konsekuensi tadi sudah betul, menggantikan kertas teman. Ini kan dia konsekuensinya dia harus ganti toh. Tapi kalau hukuman itu rata-rata katanya dia lebih dan dia tidak relevan, karena tidak relevan apa yang dilakukan siswa dan apa yang disuruhkan untuk memperbaiki itu. Contoh tadi terlambat, apa hubungannya dia terlambat sama disuruh lari? Ya, jadi dia itu tidak sinkron ki. Kemudian kalau yang di sini dia PJOK, di sini tuh dia sinkron karena sebagai pemanasan katanya. Jadi misalkan dia terlambat kan dia belajar olahraga sekalian. Jadi di situ dia konsekuensi. Baik. Saya lanjut. Ini restitusi. Inilah yang akan dipakai untuk menciptakan budaya-budaya positif yang ada di sekolah. Jadi restitusi itu sebenarnya apa? Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin atau tujuan mulia. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini tadi perbedaannya ya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau kita lihat pada hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Jadi di sini ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Sebenarnya konsekuensi itu juga bisa menciptakan identitas yang sukses, akan tetapi dengan adanya restitusi itu lebih positif, lebih baiklah dibanding dengan konsekuensi. Akan tetapi penggunaan hukuman ini sebenarnya dianggap sebagai identitas yang gagal. Contoh yang lain itu murid atau anak akan tersakiti, tetapi kalau konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman, tetapi restitusi murid anak mendapat penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat, itu di hukuman. Tapi kalau di konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek. Kemudian untuk restitusinya itu dia masalah bisa terpecahkan. Berikutnya, hukuman. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya biasanya kan hukuman itu untuk memberi rasa takut ya. Contoh dia datang pagi-pagi karena dia cuma mau menghindari hukuman sebenarnya. Bukan berarti dia sudah menanamkan dalam diri bahwa dia itu sebenarnya sudah berada pada sikap disiplin yang positif. Cuma karena takut akan hukuman maka dia datang pagi-pagi. Jadi dia itu sebenarnya tidak berjalan dengan baik bagi murid karena dia cuma menghindari ketakutan. Untuk konsekuensi, ini memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi konsekuensi ini selalu dimonitor terus, jangan sampai misalkan ya kita menerapkan konsekuensi minggu ini, minggu depan dia tidak datang lagi. Kemudian restitusi, di sini restitusi itu dia fokus pada murid dalam belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi dia nanti yang merasa dalam dirinya, oh ternyata kalau saya seperti ini tuh timbal baliknya begini, seperti itu.
Saya lanjut saja. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan untuk menebus, akan tetapi kita murid itu diminta untuk belajar dari kesalahan apa yang telah mereka perbuat. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ini hubungan baik antar sesama guru atau sesama siswa ataupun orang-orang yang ada di lingkungan murid. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi restitusi itu tidak dipaksa. Besok kalau tidak hadir seperti ini nak. Jadi nanti itu muncul tawaran karena kan kita akan melakukan diskusi antara kita dengan murid. Berikutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, mungkin pertanyaan ini muncul ya, kenapa tidak menggunakan peraturan saja? Kenapa harus menggunakan kesepakatan atau keyakinan kelas? Jadi di sini tuh ada beberapa pertimbangan. Contoh ya, ini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa kita harus memiliki aturan tersebut? Ada yang membantu jawab kira-kira? Kira-kira mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Atau tidak pakai helm, Ki? Oke, jadi rata-rata di sini kan mungkin dia tidak mau ditilang misalnya, ya kan? Dia tidak mau ditilang, makanya dia pakai helm. Jadi sebenarnya fitur untuk menjaga keselamatan itu diabaikan. Jadi kalau tidak ada sweeping, tidak ada polisi, ya bodoh amat lah, nggak usah pakai helm. Jadi sebenarnya itu. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ini sebenarnya kenapa? Ini sebenarnya pada saat COVID ya. Itu sebenarnya untuk apa ini ada peraturan seperti itu? Ya, ada yang jawab untuk keselamatan. Oke, yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa kita harus datang tepat waktu kalau misalkan ada pelatihan? Kenapa tidak sekalian mau selesai atau absen baru pulang kita, nanti titip sertifikatnya sama teman atau bagaimana? Jadi ini sebenarnya semua berada dalam diri kita. Apakah memang kita yakin untuk mendapatkan ilmunya, ataukah memang cuma untuk mendapatkan reward yang tadi? Baik, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan itu sebenarnya lebih menggerakkan kita dibandingkan dengan aturan-aturan. Kan biasanya itu muncul juga kata-kata aturan kan ada untuk kita untuk kita langgar. Tapi beda dengan kalau misalkan keyakinan atau kesepakatan itu konotasinya berbeda. Kemudian berikutnya, jadi peraturan peraturan kelas itu sebenarnya kan ada sekarang toh. Kemudian peraturan itu sebenarnya kita bisa ubah ke keyakinan atau kesepakatan kelas. Karena pada saat itu diubah ke keyakinan atau kesepakatan kelas, maka akan menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan positif itulah yang dikenal dengan budaya positif. Oke, ini ada beberapa lagi pertanyaan. Saya minta tolong untuk dijawab kira-kira kata yang cocok untuk kalimat ini tuh yang menggambarkan sebagai keyakinan atau kesepakatan kelas itu yang bagaimana? Yang pertama, selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Kira-kira konotasi untuk keyakinan kelasnya itu yang seperti apa? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Saya kasih contoh keyakinan, misalnya di kelas kan ada peraturan. Contoh dilarang berlari-larian, dilarang mengejek teman, dilarang mencontek.
saya kerucutkan ke dilarang mengejek teman. Kalau misalkan kita mau ubah ke keyakinan tadi kembali ke kebijakan universal itu. Kalau dia mengejek teman, artinya kan dia sudah tidak menghormati temannya. Artinya tidak menghormati. Berarti itu bisa kita tulis saling menghormati. Jadi dia itu bersifat universal, karena kalau peraturan itu mau ditulis banyak sekali. Tapi kalau keyakinan itu bisa mencakup berbagai hal. Contoh tadi saling menghormati kan banyak sekali yang bisa dituju di situ. Tapi kalau mau ditulis peraturan, saya rasa full di kelas itu masalah peraturan kalau itu yang mau ditulis semua. Oke, yang kedua ada dilarang mengganggu orang lain. Atau supaya ini ya, saya langsung tampilkan saja. Ini yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi ini keyakinan kelasnya itu tanggung jawab. Jadi dia bertanggung jawab untuk mengembalikan buku. Tidak perlu lagi kita buat peraturan kelas, kembalikan buku pada tempatnya, kembalikan pensil kepada teman yang sudah dipinjam. Pokoknya banyak sekali konotasi yang bisa muncul cuma dengan satu kata saja. Kemudian berikutnya dilarang mengganggu orang lain. Jadi keyakinan atau kesepakatan kelas itu menghormati orang lain. Ya, kalau kita sudah meyakini dan sepakati kita itu harus menghormati orang lain, ya pasti tidak mungkin ada mengganggu orang lain. Ya, tidak perlu lagi, itu tadi yang saya maksud, tidak perlu lagi ditulis banyak sekali. Berikutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi itu keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Dia juga bisa berkomitmen. Artinya kan ada komitmen untuk hadir lebih awal. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya itu keselamatan, menghormati orang lain juga bisa. Jadi kalau misalkan kita tulis keselamatan, ya kalau sudah ada tindakan bully atau apa kan sudah tidak sesuai dengan keyakinan atau kesepakatan tadi. Berikutnya dilarang menggunakan narkoba. Jadi ini keyakinan kelasnya itu terkait dengan kesehatan. Berikutnya menggunakan masker, keyakinan kelas kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini juga termasuk keselamatan atau keamanan. Ya, sebenarnya anak-anak itu kalau di guru penggerak ya, dia itu sebenarnya tidak ada yang nakal. Jadi tidak ada itu anak-anak yang nakal. Mungkin ada yang bilang bisanya itu Pak Idris tidak ada yang nakal. Nah, setiap hari lihat anak-anak begini tindakannya kan. Jadi sebenarnya yang saya dapat di guru penggerak, anak itu kan dia sebenarnya melakukan tindakan itu karena ada tujuan, ada sesuatu yang tidak terpenuhi dalam dirinya. Iya, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini juga dimiliki oleh anak. Kebutuhan dasar ini kalau salah satunya tidak terpenuhi, itulah tadi cara pemenuhannya kadang negatif. Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu terkadang temannya lah yang dijadikan sebagai korban. Dalam pemenuhan itu, apa-apa saja kalimat kebutuhan dasar itu. Yang pertama, kesenangan. Jadi anak-anak itu butuh yang namanya kesenangan, tidak melulu harus serius dalam situasi. Jadi kalau misalkan kita mau masuk mengajar, tetapi sudah muncul ketegangan antara murid dengan guru, ya kita percaya mungkin cuma 1-2 orang yang akan masuk pembelajarannya. Yang lain itu kan sudah takut sama gurunya. Bagaimana coba? Mau bertanya saja takut, melihat saja takut. Bagaimana mau ada rasa senang untuk melakukan pembelajaran. Kemudian yang berikutnya yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup ini tuh seperti makan, minum. Kalau misalkan anak-anak lapar, itu kan terkadang muncul tindakan-tindakan yang di luar hal yang diharapkan. Apakah dia main-main misalnya, itu kan dia lapar, ataukah dia tidur. Kemudian berikutnya ada kebebasan atau freedom. Jadi kebebasan ini tuh dibutuhkan juga anak-anak, tidak bisa dikekang begitu saja. Kemudian ada penguasaan. Jadi penguasaan ini power. Kemudian yang terakhir itu adalah cinta dan kasih sayang. Jadi anak-anak itu sebenarnya juga membutuhkan rasa ingin dicintai, maksudnya dicintai dalam artian kayak perhatian guru ke murid. Oke, lanjut posisi kontrol.
inilah mungkin sebenarnya ada beberapa rekan guru yang ada di ruang ini pernah menerapkan ini, cuma mungkin tidak tahu itu namanya penghukum. Jadi guru itu sebenarnya ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum. Apakah kita sekarang ini tuh berada di posisi itu? Maksudnya di sini penghukum yaitu guru menghardik, menunjuk-nunjuk dan menyakiti. Contoh ya, datang, hei, kenapa baru datang? Sini. Itu kan dia sudah kita menunjuk-nunjuk, kita menghardik, menyindir. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Hasilnya bagaimana? Ya hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Contohnya kan dia ini sudah merasa terintimidasi, pasti dia mau mencari alasan-alasan yang lebih masuk akal, makanya dia berbohong. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas. Jadi murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi kita sudah secara tidak langsung dicap sebagai pemarah yang sama guru. Padahal sebenarnya tujuan kita itu untuk dia lebih baik, lebih disiplin. Cuma salahnya ya di situ kita terlihat negatif ke murid. Kemudian dampaknya kepada murid, ya bisa saja diulangi lagi kesalahannya. Kan dia tahu nih, aku tahu nih muka dimarahi besok sama nih Pak Idris, biar bilang. Jadi itu di penghukum. Kemudian yang kedua, posisi kontrol guru yaitu pembuat rasa bersalah. Ya, sebenarnya kalau dipikir pembuat rasa bersalah itu sebenarnya lebih kejam dari penghukum. Karena itu dia biasa tertinggal di hati, susah untuk dilupakan. Contoh ya, guru berceramah dan mengatakan, seharusnya ibu kecewa. Saya kasih contoh. Misalkan ada anak-anak yang terlambat, saya tanya, nak, kenapa baru datang jam segini? Bapak kecewa loh, nanti saya dimarahi sama bapak kepala sekolah. Tahu kan rasanya bagaimana nanti saya kalau dimarahi. Jadi kan anak-anak itu merasa, astaga, gara-gara saya bapak ini nanti dimarahi. Jadi anak-anak itu berpikir terus kalau dia itu sebenarnya pembuat masalah. Kemudian biasanya juga guru mengatakan bahwa kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu sudah stres. Kemudian hasilnya bagaimana? Sama kayak tadi ya, menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Berikutnya bagaimana dengan kaitannya dengan dunia berkualitas? Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Biasanya murid itu berkata, maaf Pak, maafkan saya tidak sengaja. Kemudian bagaimana dampaknya ke anak? Jadi anak-anak itu selalu merasa rendah diri. Ya karena dia selalu merasa bersalah. Jadi itu selalu merasa rendah diri. Kemudian ini yang penghukum dan pembuat rasa bersalah itulah sebenarnya yang menciptakan identitas yang gagal bagi anak. Kemudian yang manakah seharusnya yang kita posisikan diri kita sebagai guru? Yang pertama itu teman. Teman di sini tuh guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya kita yang membuat alasan, oke lah nah, tidak apa-apa, nanti bapak ini silakan masuk dulu. Kemudian biasa juga, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, bapak tidak pernah ini. Jadi kita itu memposisikan diri sebagai teman. Tetapi bagaimana dengan kaitannya dengan dunia berkualitas? Jadi murid itu meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Ternyata begitu. Dampaknya bagaimana? Lemah, tidak mandiri, tergantung. Contoh ya, kalau misalkan saya tidak masuk mengajar, kemudian digantikan oleh guru lain, otomatis anak itu kan sudah merasa tidak nyaman. Karena dia itu nyamannya sama saya, dia bergantung sama saya, karena dia memposisikan diri sebagai teman. Jadi kenapa posisi teman ini itu tidak terlalu bagus, tapi meskipun bisa dipakai, tetapi kurang. Kemudian berikutnya ada pemantau. Jadi pemantau ini tuh guru selalu menghitung, selalu mengaitkan dengan data.
Contoh misalkan tidak hadir. Kamu itu sudah tidak hadir minggu lalu sudah 5 kali. Ini semua catatannya, rekamnya sama saya. Terus biasa juga bertanya guru, terus peraturannya apa? Kemudian hasilnya bagaimana? Menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi anak itu cuma menyesuaikan diri apabila dia merasa diawasi. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid biasanya berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Dampaknya pada murid menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian yang terakhir yaitu manajer. Ya, ini yang sebenarnya di guru penggerak itu diminta untuk dilaksanakan. Kalau kalian tidak bisa, ya bisalah turun ke pemantau ataukah teman. Cuma dihindari untuk ini ya, penghukum sama pembuat merasa bersalah. Manajer itu yang seperti apa? Jadi manajer itu guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi ditanya, "Nak, kenapa bisa terlambat?" Ataukah ditanya, bisa dijelaskan. Tapi kalau misalkan kita anak-anak, "Kenapa kita terlambat, Nak?" Pasti dibilang, "Tidak, Pak." Jadi biasanya itu kita mencari kata-kata yang bisa menjelaskan mentong apa yang menyebab dia terlambat. Kemudian guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Itu. Jadi ini keyakinan kelas tadi ataukah kesepakatan kelas tadi diperlukan untuk menerapkan ini posisi manajer tadi. Kan kalau kita tanya apa yang kita yakini, oh Pak, saya itu yakini atau kesepakatan kelas saya itu disiplin. Artinya kalau saya datang jam 9, artinya saya sudah tidak ini. Nanti ditanya bagaimana Nak cara atau adakah solusi. Nanti anak-anak sendiri yang bercerita. Nanti saya tayangkan videonya sebagai contoh ya yang positif. Yang pertama, tahap pertama yaitu menstabilkan identitas. Bertujuan untuk mengubah identitas dari yang gagal menjadi sukses. Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Jadi setiap tindakan itu pasti memiliki tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kita harus memahami bahwa kebutuhan dasar apa yang mendasari terjadi tindakan itu. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Inilah kenapa sebenarnya keyakinan atau kesepakatan kelas itu di guru penggerak diminta untuk dibuat. Sebenarnya ada juga keyakinan dan kesepakatan sekolah, bukan cuma kelas saja. Inilah yang akan dipakai karena ini yang diyakini anak, yang disepakati anak, sehingga akan menjadi orang yang dia inginkan. Ini tadi contoh penerapannya yaitu ini ya, validasi tindakan yang salah, menstabilkan dan menanyakan keyakinan. Baik, sebelum saya akhiri, saya perlihatkan dulu sedikit kasus ini yang kemarin saya buat sama anak-anak terkait dengan penerapan Jadi ini permasalahannya simpel sebenarnya. Jadi anak-anak ini tuh berkelahi di kantin karena ada sedikit masalah. Cuma permasalahannya ini tuh menyebar sehingga menyebabkan guide atau jarak antara anak itu dengan yang satunya. Padahal sebelumnya itu mereka bersahabat. Bagaimana solusinya? Bagaimana cara untuk membuat situasi kembali positif? Ini ada beberapa contoh saya tampilkan.
Di sini tuh tahap pertama itu menstabilkan identitas. Jadi kita cari tahu dulu apa alasan sehingga Pika tadi itu tidak mau ini. Ini harus dibicarakan juga kepada yang satunya. Iya Pak, saya tidak meminjamkan kebijakan saya dengan Jos karena diulangi pinjaman Jos, dikembalikan dalam keadaan bocor. Iya Pak, waktu saya pinjam itu dengan kita, saya tidak sengaja merubah password. Dan itu pun hanya silakan saja yang rusak Pak. Lupa itu berarti lupa di ya kan? Iya Pak. Terletak benar-benar yaitu kita harus saling menghormati dan menghargai orang lain dan barang. Kira-kira hal apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki situasi? Siapa yang mau jawab? Saya mau mereka mengganti catatan saya yang rusak Pak karena sudah tidak bisa terbaca lagi. Iya Pak, saya akan mengganti catatan saya yang rusak itu dan saya berjanji lain kali kalau saya bicara sama orang lain saya akan menjalani dengan baik Pak. Tapi saya minta maaf ya, saya tidak sengaja. Saya juga minta maaf karena seharusnya saya bisa menghubungi saya. Bisa saya bagi yang saya dapat di guru penggerak di modul pertama. Apabila ada pertanyaan mungkin bisa diajukan terkait budaya positif tadi. Atau kita langsung kembali saja ke pertanyaan pemantik yang awal yang belum terjawab itu. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setelah mendapat gambaran materi yang tadi saya bawakan, apakah kita masih tetap pada jawaban kita bahwa hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Tidak ya? Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Ini kita masih tetap dengan jawaban iya atau tidak. Kalau memberikan disiplin membaca sama membersihkan halaman. Tidak. Iya. Kalau yang saya dapat Pak, Bu, sebenarnya pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan lingkungan itu tidak bisa. Kenapa? Nanti anak itu tertanam bahwa membaca itu adalah hukuman. Jadi kalau misalkan nanti dia disuruh membaca, pasti dia saya dihukum. Kemudian membersihkan sekolah sama juga. Jadi kalau misalkan membersihkan sekolah pasti tahu oh iya dihukum gitu. Jadi itu sebenarnya tidak bisa dijadikan. Artinya di sini dia harusnya tidak setuju ya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Ini kita masih setuju atau tidak? Masih setuju ya? Setuju, apalagi menghargai sebagai dia. Ya, tapi mohon maaf itu jangka pendek ya Pak. Nanti kalau misalkan ada lagi yang mau kita lakukan, kan hadiahnya pasti anak-anak incar toh. Kalau misalkan value-nya itu sudah rendah, saya yakin tidak semenarik sebelumnya. Kemudian kalau sudah tidak ada hadiah lagi, untuk apa saya mau lakukan itu? Kan tidak ada juga yang saya mau ini. Artinya kan kalau misalkan memang muncul dari dalam diri budaya positif, pastilah yang itu yang lebih bertahan lebih lama. Memang iya bisa, toh kan kita lihat memang perlombaan pasti menggunakan hadiah kan untuk menarik. Ya, tapi kan kita juga tahu ada di situ. Ada uang ya, kan kalau kita lihat yang begitu-begitu kan ada uang pendaftaran atau tapi kan kalau kita bandingkan dengan murid itu tadi yang saya maksud. Ada pertanyaan yang lain sebelum saya tutup kegiatan hari ini? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi telah mendapatkan pencerahan terkait dengan bagaimana pendidikan anak. Barangkali saya langsung mengambil contoh atau kondisi atau kejadian yang terjadi pada sekolah ini. Kebetulan saya mengalami sebagai wali kelas.
Ajar kapang petang ini panik kali betulan seliu. Kita tahu bersama bahwa tempoh hari kan anak seperti saya Paras, Mama Paras, pertama lompat padat, kedua berkelahi, bukan berkelahi ya, yang berkelahi. Kemudian yang ketiga ada WA-nya atas nama mamanya minta izin kalau Parasnya lagi sakit tidak bisa ke sekolah. Setelah saya lewat di sana di depan teman-temannya, ternyata di sana berkumpul 8 orang semua, 1 orang panterotan. Nah, akhirnya singkat cerita kondisi itu saya sebagai orang tuanya panggil ke sini. Tentu untuk menekan orang tua supaya datang di sini tentu ada sanksi diberikan. Ya saya tidak tahu apakah sanksi atau motivasi yang seperti ini. Bahwa selama anak bapak atau ibu tidak datang di sekolah ini, anak bapak atau ibu tidak diperbolehkan masuk di kelas. Sampai saat ini belum ada. Pertama, pertanyaan saya, bagaimana tindakan yang saya lakukan ini? Karena BP sebenarnya yang buat, tapi seperti permintaan saya supaya bisa datang menghadap. Pertanyaan saya, bagaimana tindakan saya ini? Apakah tergolong bisa mendisiplinkan atau bagaimana? Yang kedua, apakah kita tidak perlu menuntut lagi kedatangannya di sekolah ini setelah sekolah ini atas nama sekolah ini meminta datang? Olehnya itu tadi saya meminta lagi guru BP-nya untuk tolong dibuatkan lagi panggilan kedua demi menegakkan kewibawaan sekolah. Kalau sudah disurati baru tidak datang, bagaimana kewibawaan sekolah yang bisa kita tegakkan? Barangkali itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa Pak pertanyaannya, sangat cocok dengan materi kita pada pagi hari ini. Jadi kalau kasusnya Bapak sebenarnya memang ada tindak lanjut juga dari orang tua. Tetapi dalam pelaksananya mungkin bisa dicoba menerapkan segitiga restitusi tadi. Yang pertama itu validasi, kemudian stabilkan suasana, kemudian mencari tahu apa penyebabnya. Pasti anak-anak itu Pak punya alasan kenapa dia seperti itu. Pernah nggak ditanyakan sebelumnya? Serius Pak, justru itulah yang saya inginkan, mengetahui penyebabnya sehingga saya panggil orang tuanya. Oh iya. Cuma karena kalau saya menghadapi si papanya sendiri, pelan-pelan saya merasa bahwa saya dibohongi. Iya. Kenapa saya mengatakan dibohongi? Ketika minta izin sakit, ternyata di luar dibawa ke rumah, berkumpul dengan teman-temannya. Makanya saya mau konsultasi dengan orang tuanya, kenapa bisa begini? Cocok ya, Iya. Tindakannya Pak sudah benar. Jadi sebenarnya orang tua itu punya andil besar juga dalam anak. Kalau misalkan di sekolah itu cuma sekian jam, tapi kalau di rumah juga tidak mendapatkan perhatian, kan lingkungan sangat mempengaruhi anak. Jadi alangkah pentingnya memang sebenarnya ini juga diminta untuk disosialisasikan kepada orang tua. Karena anak-anak itu kadang kalau orang tuanya pikir baik-baik saja seperti kasusnya Bapak, alasan sakit ternyata dia nongkrong-nongkrong, artinya kan sudah berbohong, artinya dia sudah tidak ada nilai kebajikan atau keyakinan kesepakatan yang bisa dia yakini. Dia sudah berada pada anak yang gagal istilahnya. Tugas kita sebagai guru bagaimana anak yang gagal ini tuh kembali ke pergaulannya dalam hal yang positif. Itulah memang Pak perlu dikoordinasi dengan orang tua. Harus memang dipanggil baik-baik, ditanya secara langsung apa memang yang terjadi, kenapa bisa anaknya seperti ini. Kalau memang Pak anaknya masih berbohong di hadapan orang tua, saya rasa itu betul-betul orang ini pasti memiliki permasalahan yang sangat besar. Biasanya itu mereka cerita sama teman. Jadi biasanya itu anak-anak lebih terbuka kepada teman dibandingkan dengan orang tuanya sendiri. Jadi itulah cuma yang saya pikir selama ini Pak, beberapa hari ini tindakan saya ini melarang bahkan ada di guru BDR-nya bahwa tolong Bapak Ibu guru yang mengajar untuk sementara jangan dimasukkan ke kelas ini. Itu selalu saya pikir apakah tindakan ini tepat atau bagaimana. Cuma kalau saya tidak lanjutkan ini saya katakan saja sanksi,
meskipun barangkali tidak tepat atau bagaimana. Kalau saya dilanjutkan ini bahwa bisa masuk sebelum datang orang tuanya, wah bagaimana kondisi sekolah ini keuangannya. Jadi itu yang saya pikir Pak. Terima kasih. Supaya tidak berlanjut terus-menerus, Pak, kan kalau misalkan tidak ada pertemuan, sampai kapan mau kita lihat? Kalau mau kita lihat saja, saya rasa tidak akan ada perubahan. Ya kita lihat gagal kami anak. Jadi sebisa mungkin sebagai guru, yaitu tadi kita memang perlu banyak effort, banyak sekali memang Pak pengorbanan yang harus dilakukan, apalagi sebagai wali kelas. Jadi sebenarnya itu wali kelas banyak sekali kita memikirkan bagaimana tiap-tiap individu, bagaimana latar belakangnya, bagaimana keadaan ekonomi, bagaimana keadaan lingkungan. Jadi sebenarnya itu semua menjadi faktor anak-anak itu berkelakuan di luar dengan kehendak ataukah dicap sebagai perilaku yang gagal. Baik Pak, terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan yang lain terkait dengan budaya positif? Baik, kalau tidak ada, insya Allah kalaupun materinya mau di refresh, dibaca-baca kembali, nanti saya share di grup sekolah. Dan kalau misalkan memang masih ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung hubungi saya. Di sini sebenarnya Pak Bu, saya bukan menggurui ya, saya cuma meneruskan ilmu yang saya dapat di guru penggerak. Apa yang saya dapat itulah yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bedanya keyakinan sama peraturan? Kalau di Basta ada peraturan? Ada. Apa contohnya? Yang disusun. Menggunakan kata-kata apa biasanya? Dilarang. Dilarang apa ya? Ya, dilarang makan. Lagi. Dilarang rusak barang. Kalau keyakinan kelasnya yaitu lebih bersifat universal. Artinya tidak perlu banyak ditulis, tetapi maknanya itu banyak. Contohnya saya tulis satu saja, yaitu saling menghormati. Saling menghormati itu banyak. Contohnya apa? Kayak dilarang apa? Dilarang mengejek, dilarang bully, dilarang tarik rambut, itu kan semua masuk. Dilarang. Tapi kalau saya tulis itu di peraturan kan banyak toh. Tapi kalau cuma keyakinan itu tadi yang saya tulis satu lembar, artinya banyak maknanya. Paham tidak? Ya. Peraturan itu saya mau tulis ini kayaknya tak cukup. Toh? Mau nggak tulis dilarang bicara kalau tidak dipersilakan, dilarang mengambil barang tanpa izin, dilarang, pokoknya banyak. Tapi kalau saya cuma tulis satu tadi kayak saling menghormati, peduli, sebutkan Kak peraturan kelas tak yang kita tulis. Apa kira-kira yang biasa kita tulis? Apa? Jangan-jangan tidak ada peraturan kelasnya? Ya, ada. Apa? Dilarang coret-coret meja. Kira-kira kalau saya mengubah itu ke keyakinan, apa kira-kira yang bagus? Dilarang coret-coret. Berarti bisa masuk kebersihan itu yang coret-coret. Tinggal ditulis saja keyakinan kelas begini itu kebersihan. Jadi kalau sudah ada siswa yang tidak bersih, berarti sudah tidak sesuai. Dalam artian tidak bersih, apakah dia coret-coret dinding, meja, atau apa teman, buang sampah, itu kan sudah masuk. Paham ya? Jadi tugas sekarang saya minta ada saya siapkan sticky note, itu kita jadi itu ditempel di sini. Setiap orang kita sepakat bersama itu paham. Oke, saya bisa dibantu bagikan ini ya. Satu ini mana? Satu
nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Terakhir, saya minta ditandatangani, ini ditandatangani di tulisan bukti kalau ini sudah kita sepakati. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada.